ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik. Kita jumpa lagi di pagi ini dalam ibadah sekolah minggu online PAR GPI Papua Jenjang Anak Remaja bersama saya, Bunda Risma. Di pagi ini Bunda tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Bunda Vero. Hai adik-adik. Dan juga Kak Kalista. Hai adik-adik. Meskipun pada saat ini kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memuji Tuhan. Di pagi ini kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan ria. Adik-adik yang ada di rumah, semua ambil sikap yang baik ya. Kita akan berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, dari awal pertengahan sampai kesudahannya, boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dengan tuntunan Roh Allah yang suci kudus. Amin. Setia Tuhan kepada kita, rahmatnya selalu baru setiap hari pada diri kita. Karena kesekian Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akan membaca Alkitab, kita akan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita akan pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hati.
Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan pendengaran yang terbaik. Biarlah apa yang kami baca bersama-sama, apa yang kami dengarkan, boleh kami perlakukannya dan Tuhan kami sebagai anak-anak sekolah ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak sekolah minggu telah siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pagi ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Dengan perikop Yerobeam memulai ibadah baru. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang alam-alammu yang telah mengusir engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lainnya ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu, begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Demikian firman Tuhan. Kata firman, siapa yang mempunyai telinga mendengarkan dan mengikuti perintah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkisah tentang Raja Yerobeam. Bunda akan bercerita siapakah Raja Yerobeam sebenarnya. Pada masa kerajaan pemerintahan Raja Salomo. Pada saat itu, Raja Salomo adalah salah satu raja yang terkenal dan cukup besar kekuasaannya di kerajaan Israel. Raja Salomo memiliki salah satu abdi, yaitu Yerobeam. Yerobeam adalah pemuda yang tangkas, yang gagah perkasa, dan juga rajin. Raja Salomo menugaskan kepada Yerobeam sebagai pemimpin untuk membangun istananya. Setelah masa pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh anak Raja Salomo sendiri, yaitu Raja Rehabeam. Dan Israel Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam. Yerobeam adalah anak dari Nebat atau Nabat, seorang Efraim dari kota Sereda. Dan ibunya adalah Serua, seorang janda yang sudah meninggal bapaknya sewaktu Yerobeam masih muda. Raja Yerobeam memerintah selama 22 tahun sebelum digantikan oleh anaknya Nadab. Yerobeam memimpin 10 suku
dari bangsa Israel, yaitu suku Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, Dan, Manasye, Efraim, Ruben, Gad, dan Lewi. Sedangkan Raja Rehabeam memerintah suku Yehuda dan suku Benyamin. Dalam masa pemerintahan Raja Yerobeam, dia melakukan dua hal yang dianggap negatif dan jahat di mata Tuhan. Pertama, Raja Yerobeam mengangkat imam-imam yang memimpin ibadah dari rakyat jelata, dari rakyat umum, dan bukan dari suku Lewi sebagaimana apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Kedua, Raja Yerobeam membuat dua patung mesbah anak lembu jantan sebagai patung persembahan berhala di kota Betel dan di kota Dan. Raja Yerobeam juga membangun bukit-bukit pengorbanan dan kuil-kuil di sekitar mesbah penyembahan. Bahkan Raja Yerobeam sendiri mengangkat dirinya sebagai imam besar, dan hal ini jahat di mata Tuhan. Pada waktu pemerintahan Raja Yerobeam dan Raja Rehabeam, semua suku bangsa Israel setiap tahunnya akan mengadakan perjalanan untuk bersembayang di kuil Yerusalem untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Hal ini membuat Raja Yerobeam khawatir. Dia takut dan dia mementingkan pikiran manusianya tanpa mengandalkan Tuhan. Apa yang dia khawatirkan bahwa rakyat Israel akan kembali berkumpul kepada kerajaan Israel Selatan dan kembali di bawah pimpinan Raja Rehabeam karena Raja Yerobeam sudah memberontak. Alasan ini membuat dia selalu berpikir dan tidak merasa aman dalam masa pemerintahannya. Kejahatan yang dia lakukan saat menyembah berhala dengan membangun dua patung anak lembu jantan. Adik-adik, itulah alasan mengapa Raja Yerobeam merasa khawatir dan tidak aman dalam masa pemerintahannya. Dia membuat dua patung dari anak lembu jantan dan berkata kepada bangsa Israel, "Ini adalah Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Demikian cerita kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi cerita dari Bunda Vero. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di rumah, apa yang adik-adik bisa petik, apa yang adik-adik bisa pelajari dari cerita Raja Yerobeam? Nah, adik-adik bisa pikir bahwa tadi cerita Yerobeam itu ada sisi negatifnya ya. Nah, jadi dari sisi sikap negatifnya itu kita harus buang. Kita ambil dari sikap yang positif-positifnya saja. Nah, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti, yang selalu mengasihi kita. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa, kita angkat satu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama
ini kita akan berdoa. Nah, adik-adik sudah tahu bagaimana berdoa dengan baik, bagaimana kita akan menghadap dengan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Begitu besar kasih setiamu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati, menyertai kami dalam peribadahan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu online jenjang remaja di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pertolongan-Mu tidak henti di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang ada di rumah, di bangku sekolah, di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan mereka akal budi yang baik, memberikan mereka kesehatan yang baik. Juga kami mendoakan buat GPI Papua, baik dari sinode, klasis maupun di jemaat-jemaat. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan buat bunda-bunda pengasuh, kakak-kakak pengasuh dalam membawakan ibadah sekolah minggu online GPI Papua jenjang anak remaja. Yesus, kami mendoakan buat pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat agar mereka bisa memerintah dengan baik dan bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan mengenai virus corona yang berada di Indonesia maupun di dunia. Tuhan Yesus, semoga wabah virus corona ini bisa cepat berlalu dan kami anak-anak-Mu, kami bunda dan kakak-kakak pengasuh bisa bertemu dan berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, kiranya Tuhan tetap memberkati kami sepanjang kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya, bila topan keras melanda hidupmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah akan menyertai kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus sanggup memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita dalam masa pandemi di saat ini. Kita angkat satu pujian, Dia sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup
selama masa pandemi ini, jaga kesehatan, Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. dan tetap andalkan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.